Halo Sobat Biologi, di video kali ini kami membahas mengenai perkembangan sistem kardiovaskuler dan perkembangan sistem pernafasan. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ yang vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi. Perkembangan sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskular terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Angioblast ini timbul dari yang pertama ada mesoder, splenikus, dan chorionik. Yang kedua ada merenkim, Wolsek, dan tali pusat. Dan yang ketiga dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splenikus, yaitu antara bagian perikardial dan IEC, dan atap katup kuning telur sekunder atau kardiogenik area. Tabung jantung pasangka membuncur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubulur bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai. Karian dan Wolsek membentuk sistem kardiovaskular purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta. Perkembangan sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang dilakukan oleh hewan mamalia sama dengan pernafasan yang dilakukan oleh manusia. Mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2. 3 mekanisme pernapasan. 4 frekuensi pernapasan. 5 volume udara pernapasan. 6 gangguan pada sistem pernapasan. 1. Alat pernapasan. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantong udara alveolus pada organ paru-paru. Saluran dan organ pernapasan meliputi hidung, laring, pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, dan pulmo paru-paru. 2. Mekanisme pernapasan. Proses pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga pada dada, toraks, dan perubahan tekanan. Dalam satu siklus pernapasan terjadi 1 kali menghirup udara inspirasi, 1 kali proses penghembusan ekspirasi. 3. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Ketika kandungan O2 dalam darah sedikit atau darah banyak mengandung CO2, maka pH darah akan berubah. Saat melakukan aktivitas berat, terjadi peningkatan metabolisme dalam jaringan, terutama pada otot. Hal ini menyebabkan pernapasan bisa lebih cepat dan lebih pendek, sehingga tubuh akan terengah-engah. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pada umumnya, udara yang telah tercemar oleh partikel debu dari pabrik atau pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda, mulai dari batuk, sesak napas, peradangan, sampai terbentuknya tumor paru-paru. Pada alveolus terdapat pembuluh darah. Pada saat udara yang dihirup sudah mencapai alveolus, disinilah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi. Tepatnya terjadi di pembuluh kapiler atau pembuluh darah kecil.